Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Cindy Wahyu Purbaningrum dengan NIM 208000193 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Adibuana. Di sini saya akan menjelaskan tentang media yang akan saya gunakan untuk mempermudah siswa dalam pemahaman materi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan materi dari kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, dengan materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Media yang akan saya gunakan kali ini adalah media pop-up 3 dimensi, di mana media ini bertujuan untuk mempermudah siswa dalam pemahaman materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Media ini dapat dibuat dari rumah dengan memanfaatkan bahan-bahan dari rumah seperti kertas HVS, kertas karton atau kardus, dan juga lem. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah bunga sempurna, di mana di dalam bunga sempurna ada berbagai macam bagian yang perlu kita ketahui. Di mana yang pertama adalah putik. Putik merupakan alat reproduksi bunga betina, di mana bagian ini mengandung sel-sel telur untuk berproduksi. Posisi putik terletak pada bagian tengah bunga yang terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala bulus atau tangkai putik dan ovarium atau bakal buah. Yang selanjutnya adalah tangkai putik, yang merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Fungsi dari tangkai putik adalah menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya, yang memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membangun proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Yang selanjutnya adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari. Benang sari bekerja dengan cara pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga. Kemudian, serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau yang lainnya. Selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian yang sangat mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Fungsi bagian ini adalah membantu penyerbukan dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga seperti putik dan benang sari. Selanjutnya adalah tangkai bunga. Fungsi dari tangkai bunga sendiri merupakan penyongkong atau penyangga dan juga sebagai penghubung antara bunga dengan ranting yang memiliki ukuran dan diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya ada bakal biji. Bakal biji berfungsi untuk melindungi sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji terletak di dalam bakal buah. Yang selanjutnya adalah kelopak bunga.
Kelopak bunga merupakan bagian luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Fungsi bagian ini adalah melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Selanjutnya adalah penyerbukan. Penyerbukan terdiri dari dua macam. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan makhluk hidup. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan alam. Yang saya akan jelaskan untuk pertama kali adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan ini terjadi apabila kondisi serbuk sari dan putik terhalang karena struktur anatomi bunga yang rumit, di mana dari penyerbukan ini menghasilkan keragaman warna pada bunga dan kondisi buah yang lebih besar dan lezat. Contohnya terdapat pada tanaman bunga sepatu dan bunga vanila. Yang selanjutnya adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Penyerbukan ini dimulai dari kegiatan hewan mengambil sumber nektar atau madu, kemudian serbuk sari menempel pada hewan dan berpindah mengikuti hewan tersebut dan akan jatuh ketika bunga tersebut hinggap ke bunga yang lain. Contohnya, hewan yang biasa membantu proses penyerbukan ini adalah kupu-kupu, lebah, burung, serangga, dan siput. Yang selanjutnya, penyerbukan dengan bantuan alam. Penyerbukan dengan bantuan alam biasanya terdiri dari dua hal. Yang pertama dengan bantuan air dan yang kedua dengan bantuan angin. Penyerbukan dengan bantuan air di mana serbuk sari yang jatuh ke dalam air akan mengalir mengikuti arus air dan akan berpindah dari bunga satu ke bunga yang lain atau ke tempat yang akan membuahinya. Yang selanjutnya adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Seperti pada tanaman jagung, di mana angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Serbuk sari yang diterbangkan angin terlepas dan akan terbang terbawa angin untuk berpindah menempel pada putik bunga jagung yang lainnya. Selanjutnya, penyerbukan berdasarkan asal serbuk. Yang pertama, penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain. Penyerbukan tetangga terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga. Contohnya terdapat pada tumbuhan jagung dan kelapa. Yang kedua adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga dan itu bunga sendiri. Ciri-ciri bunga tersebut adalah bunga sempurna yang memiliki kelamin ganda dalam satu bunga. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari
terjatuh ke putik bunga tanaman lain yang masih sejenis. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena terjadi perpaduan sifat dari dua tumbuhan, seperti terdapat pada tanaman anggur, nanas, pepaya, jagung, dan tebu. Yang terakhir adalah penyerbukan Pasteur. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain yang berbeda jenis. Penyerbukan ini hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang masih dekat hubungan kerabatannya, seperti sari cabai jatuh kepada putik tomat dan sebaliknya. Terima kasih. Setelah melihat video berikut, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai materi tersebut. Yang pertama, sebutkan beberapa bagian-bagian dari bunga sempurna. Yang kedua, apa fungsi dari bagian-bagian tersebut? Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara penyerbukan dengan bantuan makhluk hidup dengan penyerbukan dengan bantuan alam. Dan yang terakhir, berikan contoh dari penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Terima kasih telah menonton video berikut. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.